Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Nah, hari ini saya ditemanin Pak Junaidi. Ya, kita temanin Pak Junaidi, tokoh masyarakat di Desa Tanjung Pau. Saya belum tahu Desa Tanjung Pau itu di mana, belum pernah ke sana, tapi saya udah bertemu dengan orangnya berkat Laman Inspirasi. Karena podcast kami ini pengen menginspirasi orang-orang di seluruh Indonesia lah, kalau bisa dunia lah. Jadi kita ini lagi mau pengen ngangkat budaya-budaya yang ada di sini. Nah, saat ini kan fokusnya lagi di Katap Kebahan. Nah, karena Katap Kebahan ini kan ada organisasi namanya Bekaban, ya. Nah, Bekaban ini kan salah satu anggota dalam forum pembangunan berkelanjutan. Jadi ada itu. Dan kami ingin menggali lebih jauh dan membagi informasi ini untuk disebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau misalnya ngomong Kalimantan nih, orang-orang pasti image-nya udah jelek duluan. Saya kan kuliahnya di Jawa. Ketika di Jawa orang-orang dengar Kalimantan tuh udah takut duluan. Ngomong makan orang lah, ngomong pokoknya seram-seram lah, hal yang mistis-mistis. Nah, kita akan ngasih tahu bahwasanya ke orang-orang yang ada di luar sana, Kalimantan tidak seperti itu. Nah, hari ini kita akan ngomongin masalah tradisi Lebaran atau budaya ketika Lebaran. Masyarakat Katap Kebahan. Khususnya di Idul Fitri, Pak, ya. Mungkin nanti Idul Adha saya belum tahu budaya Idul Adha gimana, tapi saya ingin membicarakan budaya Idul Fitri dari suku Dayak Katap Kebahan. Nah, seperti apa, Pak? Apa pembeda budaya menyambut Idul Fitri di Katap Kebahan dengan orang lain, dengan suku-suku lain dan dengan daerah-daerah lain? Baik, terima kasih sebelumnya pada Laman Inspirasi ini yang telah untuk kita memberikan semacam informasi lah seputar tentang Lebaran di masyarakat kita, komunitas kita masyarakat Kebahan. Nah, jadi pertama tentu kita ingin sedikit bercerita bagaimana yang melatar belakangi daripada tradisi atau kebiasaan masyarakat Kebahan kita, masyarakat Katap Kebahan kita dalam menyambut Lebaran. Nah, jadi dalam setiap momen sehabis Lebaran itu, ketika memasuki bulan Ramadan, nah itu mungkin seperti kebanyakan masyarakat muslimnya, bahwa itu pagi menjelang 1 Ramadan itu sudah ditabuh oleh beduk bertalu-talu, ataupun belum, yang waktu itu belum ada belut tapi kentongan. Nah, itu kentongan itu sudah ditabuh keliling. Itu ketika nyambut Ramadan. Itu informasi kepada masyarakat bahwa besoknya kita menyambut 1 Ramadan, jadi mulai berbulan puasa. Itu mulai dari awal dulu lah, mulai awal tradisi ya itu. Mungkin kalau yang dah ada masjid, ada beduk untuk pakai beduk, kemudian keliling juga ada pakai kentongan, itu pakai istilah kentongan dari bambu atau buah. Itu istilah awalnya dulu. Oh, gitu ketika menyambut 1 Ramadan ya. Nah, kemudian seperti biasa di pertengahan Ramadan, ada tanggal 17 Ramadan itu kan ada Nuzul Quran. Jadi Nuzul Quran itu masyarakat kita, karena kebanyakan ataupun tradisi masyarakat, mayoritas masyarakat Kebahan ini kan yang namanya istilahnya tradisi kenduri ataupun selamatan itu memang selalu ada gitu. Jadi ketika 17 Ramadan itu, jadi masyarakat masing-masing bawa gantang, bawa makanan apalah, kue dan sebagainya, bawa ketika untuk menyambut Nuzul Quran. Ada selamatan juga. Nah, itu seperti biasa, mungkin ada pengajian, kemudian ada tausiah lah, diisi dengan tausiah sedikit lah dari tokoh agamanya. Itu pertengahan Ramadannya. Kemudian selanjutnya lagi, setelah memasuki hampir akhir-akhir Ramadan ini kan, seperti biasalah masyarakatnya itu buat kue, penganan, cemilan dan sebagainya, seperti biasa yang ada di masyarakat lain lah, ada jauh-jauh beda lah. Kemudian setelah itu menghadapi Lebaran,
ketika malam takbiran Lebaran itu masyarakatnya itu memang istilahnya masih kebersamaannya itu masih dijaga gitu. Dengan bagaimana, yaitu dengan takbir secara keliling ke rumah-rumah penduduk, ya masing-masing rumah. Jadi habis di rumah yang satu dan rumah lainnya, karena itu ada ceritanya juga mengapa sampai masih mentradisi atau masih menjadi kebiasaan masyarakat kita bahwa keliling takbir keliling itu tentu ada cerita terkait dari tua. Nah, gimana ceritanya dari orang-orang tua? Jadi dulu ketika awalnya itu masyarakat kita ketika membangun rumah dalam masyarakat kita itu 1 sampai 5 atau 6 kepala keluarga itu membangun sebuah rumah namanya laman. Jadi tepat sekali laman inspirasi, waktu rumah inspirasi. Ini laman ini dibangun dari beberapa kepala keluarga. Dalam 5 sampai 10 kepala keluarga tuh bangun laman tuh. Mungkin tepatnya sekarang ada yang istilahnya nyebutnya betang. Kita mungkin biasa di masyarakat kita tuh ya semacam rumah betang, tapi kita laman sebutnya. Jadi laman ini kan ada dihuni oleh beberapa kepala keluarga, 5 sampai 10. Jadi tanpa sekat dibuatkan sekat masing-masing satu pintu, setiap keluarga menempati satu pintu. Laman itu tadi dibagi. Jadi dalam waktu itu masyarakat kita kan masih belum ada masjid. Belum ada masjid masyarakat kita. Jadi ketika malam takbiran itu daripada untuk ngumpul-ngumpul tidak ada tempat pun, jadi takbirah dari rumah, dari pintu ke pintu. Setelah adanya era modern saat ini, jadi masyarakat pun yang laman tadi pun sudah ditinggalkan, sudah tidak ada yang rumah betang tadi. Di era modern, tradisi yang itu masih dijaga sampai sekarang. Jadi istilahnya masih dihidupkan lah, jadi tidak akan dihilangkan. Berarti awal mula takbiran keliling dari rumah ke rumah ini karena budaya itu tadi karena ada rumah laman itu tadi. Jadi satu rumah panjang, habis itu disekat-sekat, dan setiap sekatnya ada pintu depannya ada pintu depannya dan takbiran keliling di situ. Jadi setiap dari pintu ke pintu. Dari pintu ke pintu. Nah, itu bisa 5 sampai 10 keluarga. Cuman rumah seperti itu kita sudah nggak bisa menemukan hari ini, Pak ya. Sudah nggak bisa menemukan lagi. Sudah nggak ada lagi karena sudah tergerus tergerus dengan modernitas dengan budaya-budaya baru. Dan depannya itu adalah satu halaman penuh. Halaman penuh, satu los bisa jalan Jadi nah itu termasuk juga dengan budaya-budaya tadi, misalnya ada budaya berontang, ada budaya apa. Nah, depan yang los ini adalah untuk berontangnya itu tadi. Untuk berontang ramah-ramah. Untuk berontangnya kemudian misal ada acara tradisi gawai atau apa untuk depannya itulah. Jadi depannya itu adalah satu los dari masing-masing kepala keluarga itu dalam 10, jadi los itu tidak ada penyekatan di depan itu. Nah, ini satu hal yang menarik kenapa kita membicarakan budaya Lebaran atau khususnya takbiran ini, karena saya dengar di sini ketika takbiran bisa sampai subuh. Itu benar atau enggak, Pak? Jadi begini, ceritanya benar. Dahulu ketika di masyarakat kita itu belum namanya ada desa, kenapa itu masih kampung, satu kawasan, satu kelompok, satu komunitas, namanya satu kampung. Jadi satu kampung itu bisa dihuni oleh mungkin puluhan ataupun 5, 60, 70 kepala keluarga. Jadi ketika waktu itu tidak ada semuanya, masing-masing ikut takbir keliling ini, maka bisa sampai waktu subuh pun masih bisa, bahkan mendekati mendekati sholat id pun masih ada. Kalau masih belum ada yang putaran, masih belum sampai ke putaran itu dilanjutkan kepada setelah sholat idnya besok harinya pun ada. Karena saking banyak. Tapi sekarang di era modern ini kan udah ada pembagian istilahnya wilayah itu, Pak. Jadi dibagi dalam beberapa RT, dalam RT pun ada pembagiannya lagi. Jadi
enggak diporsir sampai Udah, subuh lah, udah, ya, udah enggak sampai sampai subuh, subuh. enggak subuh. Jadi kalau misalnya yang ketika zaman dulu memang dari rumah ke rumah Pak ya, Ya, dari satu rumah, habis itu pindah ke rumah lain, ya. takbiran terus. Nah prosesi takbirannya seperti apa Pak? Saya belum pernah mengikuti Ya, proses takbirannya sederhana sekali. Jadi waktu itu terus kita akui bahwa di warga kita tuh yang mungkin yang bisa untuk membacakan doa, baik itu doa selamat itu mungkin bisa dihitung Nah. dengan berapa jari, misal tokoh-tokohnya tuh tokoh agamanya berapa. Jadi istilahnya yang takbir pun tidak semua yang misal ada 20 ataupun 30 keluarga, tidak semua itu membawa takbir. Itu palinglah 4 orang ataupun dalam 10 orang lah itu membawakan takbir. Jadi masing-masing yang bisa yang takbir nih yang ditunjukin tadi membawakan takbir. Jadi itulah di rolling gitu lah. Berarti maksudnya semua orang tidak bisa takbiran. Bisa dibilang tidak semua orang. Ya, tidak semua orang bisa memimpin takbiran ya, gitu. Tidak semua orang bisa memimpin takbiran. Semua orang bisa memimpin takbiran. Jadi karena permasalahan dulu masjid masjid musola belum ada di kampung itu, jadi takbirannya keliling-keliling rumah-rumah. Takbirannya keliling rumah-rumah dan karena yang bisa mimpin zaman dulu ketika yang bisa mimpin takbiran hanya segelintir orang, jadi satu orang inilah digilir ke rumah-rumah orang sampai subuh. Nah karena hari ini orang yang pandai takbiran udah semakin banyak, jadi dibagi sudah enggak satu kampung lagi, udah satu RT mungkin, jadi udah enggak terlalu lama lagi. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika di dalamnya itu acaranya seperti apa aja ketika takbiran keliling itu? Itu tidak ada ritual yang secara yang khusus. Paling takbiran, setelah habis selesai takbiran, kemudian ada beberapa ataupun 5 sampai 6 yang bawa takbir itu udah selesai, kemudian ada panganan ataupun cemilan, kemudian suguhan itu lah, kemudian dilanjutkan dengan ditutup dengan bacaan doa, kemudian selawat, selesai. Dan setiap rumah pasti ada makanan. Pasti ada makanan. Dan itu dari rumah ke rumah hanya seperti itu. Tapi nggak ada yang berpikir sekarang udahlah hal kayak gini kita lakukan di masjid saja gitu. Sekarang ini tentu dengan modernisasi, kemudian dengan adanya masjid, itu yang di masjid itu pun tetap ada. Karena itu memang istilahnya semenjak ada masjid, di masjid itu memang diutamakan lah. Jadi kita utamakan di masjid. Cuma yang tradisi dari rumah itu tetap juga ya, tetap dilakukan. Jadi setelah takbiran di masjid, nanti baru ke rumah-rumah ya. Di masjid dulu. Dan setiap rumah ya acara yang dilakukan sama takbiran, baca doa, selawat, makan, pindah ke rumah, pindah tempat. Itu kan terus sampai selanjutnya ya. Nah itu ketika malam. Nah ketika siang katanya ada budaya yang beda lagi nih ketika siangnya. Itu gimana? Ini beda di masyarakat kita. Ketika siang itu ada sebuah tradisi berontang tadi yang telah yang kawan yang lain bahwa di setiap sehabis sholat Id biasanya habis zuhur itu ada tradisi berontang di masjid, makan bersama-sama gitu. Masing-masing masyarakat tuh bawa gantang atau masakan semua, jadi makan orang sekampung beramai-ramai di masjid tadi di pelataran masjid itu, atau di lapangan ataupun di tempat di tempat terbuka lah yang bisa untuk menampung orang ramai gitu. Itu ada acara seperti itu setelah habis zuhur ada seperti itu. Itu kenapa Pak bisa ada acara seperti itu? Karena mungkin berangkat dari tadi masyarakat tetap keabahan ini kan memang istilahnya kita sangat menghormati daripada tamu gitu. Kadang di waktu momen lebaran atau itulah bagi kita untuk bersilaturahmi
bagi kita untuk bercengkrama, bagi kita untuk istilahnya makan tatap muka sambil makan dengan masyarakat. Jadi harus ada momen seperti itulah. Untuk pesta gitu ya, lah. Pesta itulah ya. Pesta seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau di saya kan lebarannya ada berkunjung ke rumah-rumah nih, Pak. Ya. Ketika siang salaman itu ada nggak di? Ada. Nah, itu ada. gimana? Itu setelah pagi sudah habis sholat Id sampai beberapa hari ke depan itu tetap ada itu berkunjung satu rahmat halal bihalal ada itu karena saya pernah dengar di Ela Hulu itu beramai-ramai juga ketika bertamu. Ya. Nah, kalau untuk Ela Hulu itu masuk ke bahan atau enggak, Pak? Di Ela Hulu ada sih sebagian ada cuma yang sebagian besarnya mungkin dari Melayu gitu lah. Oh, dari sebagian besar Melayu di sana. Ya. Nah, saya dengar di sana kalau Lebaran itu kan berkunjung ke rumahnya ramai-ramai. Ya. Enggak. Nah, di anu sama enggak, Pak? Di masyarakat kita Tangkapan pun sama seperti itu. Sama seperti itu. Karena mungkin istilahnya Tangkapan juga ada mengadopsi sedikit gitu lah, mungkin kemudian lainnya ada terabdopsi sedikit itu ada seperti ada sama ramai juga. Sampai beberapa kali ya, berkunjung juga ramai. Sampai berhari-hari juga. Ya. Oh, gitu. Jadi memang menarik ya, dan Kalimantan ternyata budaya Islamnya juga sangat luar biasa, Pak ya. Iya. Banyak hal-hal budaya Islam di sini yang sebenarnya saya lihat kuat. Kayaknya ada satu lagi di Sebaju itu hari liburnya malah bukan hari Minggu, tapi hari Jumat. Iya. Itu fakta yang menarik menurut saya. Itu bukan area ada pondok pesantren, bukan area kampung saja, memang kampung, tapi liburnya hari Jumat. Terus ada budaya-budaya yang menarik di sini, hari Jumat itu liburnya orang-orang semua. Tukang tuh hari Jumat libur. Orang nyari orang kerja apa, orang nyari emas hari Jumat tuh libur. Itu kan ada pendekatan budaya yang menarik. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngomongin sejarah Islam di Kabupaten Melawi. Karena kalau orang ngomong Kalimantan kan tahu seram-seram ya. Mereka nggak tahu bahasanya budaya Islamnya juga kuat di sini, dan banyak budaya yang Dayak yang non Muslim juga banyak yang kuat-kuat, seperti budaya yang bagus-bagus juga gitu. Nah, itu perlu digali. Mungkin mohon maaf kita ngobrolnya agak singkat ya, karena kita sudah azan maghrib, kita istirahat maghrib dulu. Mungkin kita lanjut kapan-kapan lagi lah. Siap, masalahnya budaya takbiran ini sangat menarik, sampai takbiran keliling rumah, karena nggak ada daerah lain yang punya budaya seperti itu. Jadi saya ingin ingin membicarakan budaya ini dan ingin saya angkat dan saya tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kalau misalnya ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang tepat, terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi.